Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha yang Umi banggakan dan Umi sayangi. Seperti biasa untuk penghantar daring pada pagi hari ini, untuk kita ambil hikmahnya dan kita ambil pelajarannya dari kisah keteladanan dari Nabi Ayub alaihi salam. Keturunan Nabi Ishak alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya juga perkebunannya sangat banyak. Meskipun sangat kaya raya, beliau tidak pernah sombong. Wassalamualaikum Nabi warahmatullahi Ayub juga wabarakatuh. terkenal sangat sabar dan dermawan. Beliau suka sekali menolong fakir miskin, yatim piatu, juga orang-orang yang membutuhkan. Selain kaya raya, Nabi Ayub alaihi salam juga memiliki banyak putra dan putri. Suatu ketika, Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara mendadak, ia kehilangan kekayaannya. Binatang ternaknya semuanya mati, dan perkebunannya juga hancur lebur. Meski begitu, Nabi Ayub tetap sabar dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun beliau menjadi miskin, beliau tidak pernah mengemis. Beliau selalu ingat bahwa manusia lahir di dunia tidak membawa apa-apa, maka tidak masalah meskipun jatuh miskin dan tidak mempunyai apa-apa. Beliau tetap sabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian, Nabi Ayub diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendadak menjadi miskin, Allah menguji Nabi Ayub dengan melenyapkan seluruh putra-putrinya. Meskipun sangat bersedih, Nabi Ayub alaihi salam tetap tabah dan sabar menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ayub diuji lagi oleh Allah. Secara tiba-tiba, saat beliau bangun tidur, beliau mendapati dirinya menjadi sakit kulit. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka. Sampai-sampai masyarakat pun menjadi jijik kepada Nabi Ayub, dan mereka mengusir Nabi Ayub dari masyarakat. Nabi Ayub dan istrinya pun pergi dari masyarakat. Sang istri berkata, mengapa Nabi Ayub tidak meminta dan memohon kepada Allah agar disembuhkan, sehingga mereka bisa hidup dengan baik dan tidak dikucilkan lagi. Namun, Nabi Ayub menjawab, "Aku malu untuk meminta Allah mengembalikan keadaan kita, karena kita sudah diberikan kebahagiaan dan kekayaan selama berpuluh-puluh tahun. Namun, diberikan cobaan seperti ini masih hanya sebentar. Kebahagiaan yang sudah kami rasakan lebih banyak daripada cobaan yang baru kita rasakan." Semakin lama, penyakit yang diderita Nabi Ayub semakin parah. Seluruh tubuhnya gatal dan terasa panas, bahkan mengeluarkan bau yang busuk. Dengan kondisi seperti itu, Nabi Ayub pun kesulitan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hamba telah berusaha mencoba untuk selalu bersabar atas segala ujian dan cobaan dari-Mu. Namun, jika cobaan dan ujian ini membuat hamba untuk susah beribadah kepadamu, maka perbaikilah keadaan hamba ya Allah. Sembuhkanlah hamba."
atas keteguhan iman dan kesabaran Nabi Ayub alaihi salam, akhirnya Allah pun mengembalikan keadaan Nabi Ayub seperti semula. Nabi Ayub menjadi kembali sehat dan bugar. Orang-orang pun mulai mendekati Nabi Ayub lagi. Mereka memberikan hadiah karena Nabi Ayub sudah sabar dan sudah sembuh dari penyakitnya. Allah juga mengembalikan kekayaan kepada Nabi Ayub alaihi salam juga putra-putrinya. Bahkan Allah melipat gandakan dari sebelumnya yang dimiliki Nabi Ayub. Semua itu tentunya karena kesabaran Nabi Ayub yang telah diuji bertubi-tubi oleh Allah. Tetapi Nabi Ayub tetap taat menjalankan ibadah kepada Allah dan selalu bersabar atas cobaan dari Allah itu. Begitulah kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi dan Rasul yang dikenal atas kesabarannya yang sungguh luar biasa. Dari kisah Nabi Ayub, kita dapat mengambil pelajaran bahwa sebagai seorang hamba Allah, maka kita wajib untuk selalu bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah tersebut. Baik itu ujian dalam hal harta, ujian dalam hal kesehatan, ujian dalam hal pergaulan, atau ujian-ujian yang lainnya. Kita harus sabar dan menjalaninya dengan tabah, serta tidak menghalangi kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.